Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di Intan Pariwara kelas 11 di bab struktur dan perkembangan tumbuhan bagian asesmen harian. Jadi di sini Mimin akan bagi menjadi dua part. Part pertama nomor 1 sampai dengan nomor 10 dan juga part yang kedua nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Unsur-unsur berikut ini yang menjadi bagian dari jaringan seperti pada gambar adalah, jadi di gambar nomor 1 ini adalah jaringan floem. Nah, floem itu tersusun dari apa saja? Dia tersusun dari unsur kibral, yaitu ada sel tapis dan pembuluh tapis. Ada juga sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan juga serabut floem. Maka di sini jawabannya adalah yang C, sel albumin dan juga sel pengiring. Nomor 2, suatu derivat epidermis memiliki fungsi dalam proses penggulungan daun saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Derivat epidermis yang dimaksud adalah, jadi derivat dari epidermis yang fungsinya untuk mengurangi penguapan pada saat musim kemarau itu adalah sel kipas ya. Jadi dia akan menggulungkan daun kemudian mengurangi penguapan. Nah, sebenarnya derivat epidermis ini ada banyak selain dari sel kipas, yaitu ada sel litoksis yang fungsinya adalah untuk mengalami penebalan yang mengandung sistolit atau endapan kalsium karbonat. Ada juga filamen ya, derivat epidermis yang berupa spons yang menutupi beberapa tumbuhan epifit, contohnya seperti si anggrek. Lalu ada juga trikoma. Nah, ini biasanya ada di batang, daun dan juga bunga. Teksturnya itu adalah seperti rambut sisik. Jadi fungsinya untuk mengurangi penguapan dan juga melindungi si tumbuhannya dari predator. Ada juga nih yang paling terkenal, yaitu si stomata atau mulut daun yang fungsinya untuk pertukaran gas. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B, sel kipas. Nomor 3, Ahmad dan Arfan mengamati preparat struktur akar tanaman menggunakan mikroskop. Mereka menggambarkan hasil pengamatannya seperti gambar di samping. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kemungkinan tanaman yang diamati oleh Ahmad dan juga Arfan adalah, jadi berdasarkan ciri yang ada di gambarnya, itu letak xilem dan floem itu kan berdekatan. Xilem dan floemnya tidak dipisahkan oleh kambium. Lalu bisa kita lihat juga di bagian paling tengah di situ adalah ada empulur. Nah, ciri-ciri seperti ini itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil, contohnya seperti padi dan juga jagung. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 4, karung goni sering digunakan sebagai bahan penyimpan berbagai kebutuhan sehari-hari. Bahan pembuat karung goni ini merupakan modifikasi dari sel-sel penyusun. Jadi untuk karung goni itu adalah salah satu tumbuhan yang tersusun dari serat-serat sklerenkim panjang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau serat sklerenkim ini bersamaan dengan sklerat atau sel batu itu merupakan penyusun dari jaringan sklerenkim. Jadi karung goninya itu adalah berasal dari jaringan sklerenkim. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jaringan pada gambar memiliki dinding sekunder. Ciri-ciri yang dimiliki oleh dinding sekunder adalah, jadi jaringan yang terdapat di gambar itu adalah jaringan sklerenkim ya. Jaringan sklerenkim itu jaringan penguat yang dengan memiliki dinding sekunder yang tebal dan dia tersusun dari lignin. Nah, bedanya sama kolenkim, kalau kolenkim itu tersusun atas selulosa. Kalau yang sklerenkim itu tersusun dari lignin. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 6, suatu jaringan pada tumbuhan dikotil tersusun atas komponen jaringan parenkim, sel tapis dan sel pengiring sehingga memungkinkan jaringan tersebut untuk menjalankan fungsinya untuk, jadi jaringan tumbuhan dikotil yang punya parenkim, tapis dan juga pengiring. Nah, ini adalah ciri dari jaringan floem ya. Ciri jadi jaringan floem. Jadi nomor 6 ini yang dimaksud adalah si floem. Nah, floem itu fungsinya adalah untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 7, batang singkong yang mengalami kerusakan pada jaringan epidermisnya tetap dapat melindungi dari pengaruh lingkungan dan juga patogen. Hal ini dikarenakan, jadi
meskipun epidermisnya rusak, si batang singkong itu punya pelindung lain yang disebut dengan jaringan gabus. Nah, jaringan gabus itu adalah sebenarnya bagian dari si meristem sekunder. Isinya apa? Isinya adalah ada kambium dan juga kambium gabus. Jadi inilah yang akan melindungi tanaman atau sebagai penggantinya epidermis dalam melindungi tanaman dari lingkungan dan juga patogen. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 8, perhatikan tanaman-tanaman berikut. Tanaman yang memiliki lingkaran tahun pada batangnya ditunjukkan oleh angka. Jadi lingkaran tahun itu adalah sarana untuk menunjukkan lapisan yang ditunjukkan oleh kambium ya. Jadi kambium itu kan akan diproduksi setiap tahunnya. Nah, di situ bisa kelihatan ketika diproduksi saat musim kemarau dan juga musim penghujan itu akan berbeda ketebalannya. Nah, itu bisa dihitung, makanya disebut dengan lingkaran tahun. Dari situ kita bisa tahu umur dari tanamannya. Nah, berhubung tadi lingkaran tahun itu aktivitas dari kambium, maka yang memiliki lingkaran tahun adalah tanaman-tanaman yang termasuk ke dalam golongan dikotil. Maka di sini jawabannya adalah yang B, yaitu pohon beringin nomor 1 dan juga nomor 3, yaitu pohon rambutan, karena keduanya merupakan tanaman dikotil. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 9, perhatikan gambar tersebut. Jika pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P mengalami kerusakan akan mengakibatkan. Jadi bagian yang P ini adalah phloem ya. Kalau kita amati sekilas ini itu tanaman dikotil. Kenapa? Karena antara silam dan phloemnya itu dibatasi oleh kambium dan bentuk silam phloemnya melingkar ya. Nah, ini tumbuhan dikotil. Nah, kalau ada kerusakan pada bagian phloem, maka akan mengalami gangguan dalam pengangkutan hasil fotosintesis. Jadi jawabannya adalah yang E. Lalu yang lainnya gimana nih? Nah, itu kan ada juga pilihan ganda yang lain, cabang akar tidak akan terbentuk jika terjadi kerusakan dari bagian perisikel ya. Kalau yang selanjutnya di situ juga ada tanaman tidak dapat berdiri dengan tegak jika ada kerusakan pada bagian jaringan penguat, yaitu sklerenkim dan juga kolenkim. Dan selanjutnya ada pengangkutan unsur hara akan air dan unsur hara akan terganggu. Dan ini berarti ada kerusakan di bagian silem. Lalu ada tumbuhan tidak dapat tumbuh membesar jika terjadi kerusakan pada jaringan kambium. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E, mengganggu proses pengangkutan hasil fotosintesis. Nomor 10, pada saat bunga mawar masih kuncup dilindungi oleh perhiasan bunga. Nah, perhiasan bunga yang tersebut tersusun atas apa? Nah, kalau yang melindungi bunga saat masih kuncup ini berarti fungsi dari si kelopak bunga. Kelopak bunga sendiri itu tersusun atas yang utama adalah jaringan dasar atau parenkim dan juga jaringan pelindung yaitu epidermis. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk nomor selanjutnya kita bahas di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.